Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di pertemuan yang kelima ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kalian isi daftar hadir dari link yang saya share di grup WA atau di kelas maupun saya letakkan di description box di YouTube. Hari ini di mapel produk kreatif dan kewirausahaan kita mempelajari materi berikutnya, yaitu materi 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Pertemuan hari ini Ibu akan membagi menjadi 2 pertemuan. Jadi hari ini kita masih membahas beberapa materi yang ada di pertemuan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian peluang usaha. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peluang usaha dan pengembangan ide usaha. Siswa dapat memahami analisis SWOT. Peluang usaha, apa itu peluang usaha? Nah, kita mempelajari satu persatu. Peluang usaha terdiri dari 2 kata, peluang dan usaha. Peluang atau opportunity adalah sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan usaha adalah berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sedangkan apa sih artinya dari peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Dalam hal ini memanfaatkan faktor yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian kita mempelajari tentang sumber peluang usaha. Secara umum, peluang usaha muncul karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Biasanya akan muncul karena adanya pengaruh. Jadi internal itu inter itu dari diri atau dari dalam diri seseorang. Sedangkan eksternal adalah sumber peluang usaha yang punya dari orang lain atau luar. Nah, berikutnya contoh-contoh dari sumber peluang usaha apa saja. Yang pertama dari diri sendiri. Biasanya muncul karena rasa takut akan kegagalan dan tidak percaya diri sehingga tidak bisa merealisasikan peluang usaha. Jadi seorang wirausaha jika memiliki rasa seperti itu, kita harus hilangkan. Seorang wirausaha harus berani dan pantang menyerah dalam menghadapi persaingan dan bisa mengembangkan usahanya yang berinovatif dan memiliki kreativitas yang tinggi. Kedua, lingkungan. Banyak pengusaha yang gagal dalam membangun bisnis karena salah memilih bidang usaha. Jadi, memilih usaha itu harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang memiliki potensi sukses yang lebih besar. Jadi, seorang wirausaha harus sesuai dalam memilih bidang usaha yang ia sukai, yang ia tekuni. Ketiga, konsumen. Konsumen itu adalah raja. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen harus menjadi acuan atau yang menjadi prioritas. Karena kan kita seorang wirausaha, jadi apa yang dibutuhkan seorang konsumen kita itu terima, kita olah seperti itu. Nah, biasanya dapat berupa apa dari konsumen? Bisa berupa saran, permintaan khusus konsumen, dan harapan konsumen. Diharapkan dari saran-saran dari konsumen itu menjadi bahan masukan sehingga wirausaha itu bisa mengevaluasi apa sih
produk yang kurang-kurangnya itu seperti apa. Jadi kalau sudah melakukan evaluasi, otomatis kan wirausaha itu bisa membuat produk yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga bisa menarik banyak konsumen, maupun konsumen yang sudah membeli itu bisa menjadi langganan dari produk yang dijual. Keempat, informasi yang diperoleh. Nah, segala macam informasi itu bisa didapat melalui berbagai media seperti televisi, media sosial, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Informasi yang didapat biasanya itu termasuk ide-ide yang sesuai dengan tren masyarakat masa kini. Kelima, gagasan orang lain. Nah, contohnya seperti keluhan-keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan teman Anda. Nah, itu kita terima, kita tampung saran-saran yang baik seperti itu. Keluhan-keluhan itu kita tampung, kita evaluasi apa sih produk kita itu yang kurang-kurang itu seperti apa, kita evaluasi. Keenam, perubahan yang terjadi. Nah, biasanya menjadi peluang usaha menarik, misalnya ketika terjadi perubahan peraturan pemerintah, perubahan gaya hidup, pergantian musim, dan lain-lain. Nah, contoh dari perubahan banyak ya. Yang pertama ada perubahan global, bisa dari perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika, sehingga terjadi ini perubahan harga jual biasanya. Kalau terjadi perubahan kurs mata uang, biasanya mungkin harganya awalnya itu murah, karena terjadi perubahan kurs, maka biasanya terjadi peningkatan dari harga produk yang dijual. Kan ada seperti itu, mengikuti harga kurs. Kedua, perubahan lingkungan. Nah, misalnya pembangunan perumahan baru yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk. Tiga, perubahan peraturan pemerintah yang bisa menimbulkan ancaman bagi industri yang terkendala dan peluang bagi yang mampu menganalisis dan mendapatkan manfaat. Keempat, jika terjadi perubahan musim ya, misalnya ada musim kemarau ke musim penghujan, nah pasti akan ada peningkatan permintaan jas hujan dan lain. Kelima, perubahan gaya hidup, misalnya meningkatnya aktivitas masyarakat di malam hari sehingga menciptakan peluang bagi warung dan minimarket untuk menambah cabang penghasilan. Selanjutnya, identifikasi peluang usaha dan pengembangan ide usaha. Yang pertama kita membahas tentang identifikasi peluang usaha. Apa sih identifikasi peluang usaha? Identifikasi peluang usaha merupakan pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai belum diketahui. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha tersebut? Nah, cara mengidentifikasi, seseorang itu harus bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan sendiri bahwa dia itu bisa melakukan. Nah, jadi jangan sampai kita sebelum melakukan kita menganggap diri kita tidak bisa. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan wirausaha yang berkaitan dengan identifikasi peluang usaha. Yang pertama, ini harus memiliki keyakinan bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, menjauhkan diri dari lingkungan yang statis. Jadi, seorang wirausaha itu harus punya link atau channel sebanyak-banyaknya. Menjalin relasi dengan semuanya, para pebisnis, baik pebisnis yang sudah lama maupun pebisnis yang baru, sehingga apa? Wirausaha tersebut itu mendapatkan banyak pengalaman dari banyak wirausaha, dan mungkin wirausaha yang sudah sukses bisa ini berinvestasi kepada wirausaha kita, sehingga usaha kita itu berkembang dan maju. Nah, intinya seorang wirausaha itu tidak perlu malu untuk belajar ilmu ini dari seorang wirausaha yang sudah sukses. Ketiga, mempunyai etos kerja yang tinggi. Keempat, bertanya dan dengarkan saran atau informasi yang diberikan oleh orang lain maupun konsumen. Selanjutnya harus pandai berkomunikasikan. Kita kan sasarannya kan konsumen, pembeli. Jadi
bagaimana produk kita laku itu harus kita harus berkomunikasi, menjelaskan kepada konsumen dengan cara yang baik sehingga konsumen itu paham dan tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya yang terakhir, memperluas pikiran atau memperluas wawasan agar ilmu kita itu bertambah dan apa yang kita jual itu cocok dengan tren-tren yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, menurut Paul Chandler, ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar mencapai kesuksesan, yaitu work hard atau kerja keras, enthusiast, kegairahan, work smart, yaitu kerja cerdas, dan service, pelayanan. Kedua, tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang pertama yaitu mengembangkan ide dalam penjualan produk atau jasa yang diminati konsumen. Kedua, mengembangkan ide dalam penjualan produk atau jasa yang dapat memenangkan pesaing. Ketiga, mengembangkan ide dalam penjualan dan pendaya-gunaan sumber usaha. Selanjutnya, mengembangkan ide dapat mencegah kebiasaan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan ide peluang usaha. Yang pertama, menetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Kedua, menentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Ketiga, mengupayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan ide usaha tersebut. Keempat, membuat dan melaksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Kelima, memberikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. Selanjutnya, mengupayakan agar para karyawan memahami peranannya dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha dalam prestasi perusahaan. Selanjutnya, pemetaan peluang usaha. Wirausaha itu harus sanggup menghasilkan barang-barang baru, menciptakan pasar baru, dan berusaha agar usaha yang dijalankannya itu dapat bersaing dan maju besar. Dalam hal ini bersaing secara sehat, bukan bersaing secara kotor akan menjadikan wirausaha atau usaha lain. Faktor-faktor identifikasi peta peluang usaha bagi para wirausaha yaitu dengan yang pertama, persaingan dalam dunia kehidupan masyarakat. Kedua, sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Ketiga, latihan-latihan dalam usaha atau khusus bisnis. Yang terakhir, kebijakan pemanfaatan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang analisis SWOT. Kita harus tahu SWOT kepanjangan dari S, strength, kekuatan, W, weaknesses, kelemahan, O, opportunities, peluang, T, threats, ancaman. Iya, kepanjangan dari SWOT, SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu bisnis. Jadi analisis SWOT itu adalah metode analisis. Nah, kita mempelajari satu persatu tentang SWOT ya. Mulai dari strength, kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Weaknesses, kelemahan adalah kelemahan perusahaan yang dapat dipengaruhi secara negatif pada perusahaan besar. O, opportunities, peluang adalah peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. T, threats, ancaman adalah ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu harus memiliki punya analisis SWOT seperti itu. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Yang pertama perusahaan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Kedua, perusahaan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. Ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Keempat, perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut.
Baiklah, paham ya Nana, selanjutnya kita pelajari tentang faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Ada faktor internal dan eksternal. Kita mempelajari faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, sumber daya keuangan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, properti teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran yang baik, kemampuan distribusi yang baik. Nah, ini contohnya dari kekuatan yang dimiliki perusahaan ya. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, ada ancaman dan peluang, dan berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Contohnya dari bisnis, budaya masyarakat, sosial politik dan ideologi, kondisi perekonomian suatu negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, terakhir perkembangan teknologi. Jadi seorang wirausaha ini ya harus bisa menganalisis jika terjadi ancaman dan peluang yang terjadi di luar perusahaan. Kalau ada ancaman, misalnya ancaman brand bisnis, nah bagaimana seorang wirausaha itu ini harus up to date untuk mengembangkan produknya. Misalnya dengan membuat produk yang baru, yang terkini, yang bisa diminati oleh banyak orang, bisa jadi terbagus, meningkatkan kualitas rasanya, dan menciptakan suatu produk-produk yang baru dan inovasi sesuai tren yang berkembang. Selanjutnya ke kesimpulan. Wirausaha yang baik dapat meningkatkan usaha yang dijalankan karena berpotensi berkembang di masa yang akan datang. Ciri-cirinya mempunyai nilai jual, bukan sekedar ambisi tetapi bersifat real atau nyata, bisa bertahan lama dan berkelanjutan usahanya itu, bukan bisnis musiman. Skala usaha itu bisa diperbesar, modal memulainya tidak terlalu besar, dan bisnis tersebut profitable, yaitu ini ya menghasilkan keuntungan atau dapat menunjukkan. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu, dan pertemuan berikutnya masih di KD 3.2 dengan membahas materi-materi yang lain. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di grup WA maupun ya chat ke saya ke pribadi boleh. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat anak-anak, dan yang belum mengumpulkan tugasnya ya dilengkapi tugas-tugasnya, karena untuk memenuhi penilaian pengetahuan dan keterampilan di pertemuan yang lalu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.